Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini masih bisa bertemu lagi dengan saya Pak Alip, tetap dalam mata pelajaran marketing kelas 10 BTB. Saya doakan semoga kalian semua di rumah selalu sehat, selalu semangat, sehat hatinya, tetap sayang pada orang-orang yang disayangi, dan yang terpenting adalah sehat juga keuangannya. Oke? Walaupun kalian di rumah, saya yakin kalian masih punya ambisi untuk selalu belajar, masih punya semangat untuk mempelajari semua mata pelajaran di sekolah ya. Ya walaupun banyak kendala, nggak apa-apa. Yang penting dimanapun kalian berada, saya harapkan kalian tetap belajar walaupun cuma sebentar. Oke, sebelumnya saya jelaskan dulu kenapa kok kalian, ini kan presensinya di kolom komentar YouTube ya untuk kesempatan kali ini. Untuk setiap materi yang saya unggah di YouTube, presensinya selalu di kolom komentarnya YouTube. Nah, kenapa kok kalian kemarin masih ada kendala nggak bisa presensi? Itu salah satu penyebabnya adalah yang pertama, kamu belum login di akun Google. Yang kedua, kamu belum punya channel YouTube. YouTube-nya itu masih YouTube biasa, cuma untuk nge-view saja tapi nggak punya channel. Yang ketiga, kamu masih punya YouTubeku, masih pakai YouTubeku. Nah, saran saya yang belum login ke akun Google segera login pakai Gmail biasanya ya. Terus yang kedua, kalau kamu sudah punya akun YouTube sudah punya, tapi belum bikin channel, segera bikin channel. Kemudian subscribe channel Bapak. Supaya apa? Kalian itu mudah untuk presensi. Karena ternyata kalau kalian sudah mensubscribe channel saya, kalian bisa presensi di semua materi yang akan saya sampaikan di YouTube nantinya. Mudah sekali ternyata. Yang ketiga, lihat video Bapak di YouTube biasa saja, nggak usah di YouTubeku, oke? Bisa dipahami ya? Oke, kita mulai masuk pada bab 2, segmentasi pasar. Apa sih segmentasi pasar? Ini menurut Kotler mendefinisikan segmentasi pasar sebagai membagi-bagi pasar yang bersifat heterogen dari suatu produk ke dalam satu kelompok pasar yang bersifat homogen. Heterogen itu apa toh, Cak? Heterogen itu adalah bermacam-macam, berbeda-beda. Nah, yang homogen itu apa? Homogen adalah satu yang sama, satu kelompok yang sama. Ini. Jadi bisa diartikan bahwa segmentasi pasar adalah pengelompokan pasar menjadi kelompok konsumen yang homogen dan setiap kelompok dapat dipilih sebagai target pemasaran suatu pasar. Nah, orang itu kan memandang suatu produk itu pasti berbeda-beda ya kan? Ada orang yang sukanya selfie, ya kan? Berarti dia itu termasuk golongan orang-orang yang suka terhadap kameranya yang bagus. Yang kedua ada orang yang sukanya ngegame tapi nggak suka selfie. Berarti dia adalah orang-orang, kelompok orang-orang yang membutuhkan handphone dengan RAM besar dan internalnya juga besar. Yang ketiga, ada lagi yang sukanya ngevlog, nggak cuma selfie saja. Berarti dia butuh kamera yang besar, butuh RAM yang besar, dan juga butuh internal yang besar. Makanya, berarti dalam penggunaan HP saja terdapat perbedaan kelompok, perbedaan kebutuhan terhadap suatu produk. Padahal produknya kan sama, sama-sama HP. Tapi mereka berbeda-beda memandang suatu produk. Itulah namanya heterogen. Nah, di segmentasi ini kita beda-bedakan, Cak. Untuk namanya segmentasi adalah mengelompokkan pasar menjadi kelompok konsumen yang homogen, menjadi satu kelompok yang sama. Jadi, untuk kelompok orang-orang yang memiliki kebutuhan terhadap kamera yang bagus, kita jadikan satu kelompok sendiri. Terus untuk orang-orang yang sukanya ngegame, kita jadikan satu kelompok sendiri, yaitu orang-orang yang dengan RAM besar. Yang sukanya ngevlog kita jadikan satu sendiri. Nah, makanya kita lihat sekarang produk HP, produk handphone itu ternyata jenisnya beda-beda. Ada yang kameranya bagus, cuman RAM-nya kecil, ya kan? Kalian menemukan nggak? Ada yang kameranya sampai 64 megapiksel, cuman RAM-nya cuma 3 giga, internalnya cuma 32 giga, ya kan? Itu karena dia mengelompokkan konsumen di konsumen pada yang membutuhkan kamera bagus. Ada yang kameranya nggak bagus, cuman RAM-nya besar, internalnya besar. Pernah lihat gak?
Ada handphone dengan RAM 8 GB. Terus kemudian internalnya sampai 218 megapik 218 giga, ya kan? Itu berarti produk handphone dengan yang spesifikasi seperti itu dia mengkhususkan kelompok konsumen pada konsumen yang suka nge-game. Ada lagi yang spesifikasinya bagus, kamera bagus, internal besar, RAM-nya juga besar. Berarti dia mengelompokkan konsumen khusus pada konsumen yang suka nge-vlog. Itulah namanya mengelompokkan konsumen yang heterogen menjadi konsumen yang homogen. Supaya apa? Target pemasaran suatu pasar bisa memilih target pemasaran. Oke? Bisa dipahami ya? Itulah yang namanya segmentasi pasar. Oke, lanjut. Tujuan segmentasi pasar. Pasar lebih mudah dibedakan, ya kan? Ya, seperti yang saya bilang tadi, kita bisa membedakan konsumen mana yang butuh terhadap kamera bagus, konsumen mana yang terbutuh terhadap RAM bagus, dan selanjutnya melayani konsumen lebih baik. Nah, kalau kita tahu kita sudah mengelompokkan konsumen-konsumen yang seperti itu, kalau ada konsumen datang, Pak, saya mau beli HP, saya sukanya selfie, berarti kita sebagai pengusaha, kita sebagai orang yang memberikan pelayanan konsumen, maka kita akan mengarahkan dia untuk membeli HP dengan kamera bagus, kamera yang sudah besar, misalkan yang 108 megapiksel gitu. Yang ketiga, strategi pemasaran lebih mengarah. Nah, kalau kita sudah bisa memberikan layanan konsumen yang bagus, sudah kita bisa memberikan pemasaran yang mengarah. Jadi mengarah kepada kebutuhan konsumen yang sedang kita hadapi saat ini. Orang yang sukanya ngegame, kalau kita arahkan kepada dia untuk membeli handphone dengan kamera bagus, dia akan nggak suka aja. Dia juga apa tidak akan tertarik kepada handphone dengan kamera bagus karena yang dia pikirkan adalah game. Makanya strategi pemasarannya juga akan mengarah. Kalau kita menemukan konsumen dengan orang yang suka ngegame, berarti kita arahkan kepada handphone dengan RAM besar. Yang selanjutnya adalah menganalisis pasar. Kita jadi tahu konsumen sekarang itu kebutuhannya apa sih, kesukaannya apa aja sih, ya kan? Kita bisa mengetahui, bisa menganalisis tentang kebutuhan pasar, kebutuhan konsumen. Menemukan ceruk pasar. Ceruk pasar itu apa? Satu kondisi di mana kebutuhan konsumen tersebut tidak ada yang bisa memenuhi. Maksudnya apa? Misalkan ada orang yang sukanya ngegame, sukanya ngevlog, sukanya selfie. Nah, terus kemudian dia juga suka terhadap menyimpan video-video bagus. Berarti dia kebutuhannya apa? Dia butuh kamera yang bagus, dia butuh RAM yang besar, dia butuh penyimpanan internal yang besar juga. Namun tidak ada perusahaan yang menjual produk dengan hal yang seperti itu. Nah, itulah yang namanya ceruk pasar. Kondisi di mana konsumen membutuhkan suatu produk yang tidak ada sama sekali perusahaan yang bisa memenuhi itu. Nah, kita bisa masuk di situ gitu. Itulah namanya ceruk pasar. Yang selanjutnya adalah menguasai posisi superior dan kompetitif. Kalau kita tahu kebutuhan konsumen, kalau kita tahu keinginan konsumen, kita bisa mengalahkan semua perusahaan-perusahaan kompetitif kita. Jadi perusahaan-perusahaan pesaing kita. Orang-orang sukanya beli handphone yang murah-murah, tapi spesifikasinya tinggi. Nah, perusahaan-perusahaan handphone yang terdahulu itu ternyata belum bisa memenuhi seperti Samsung, Nokia. Ternyata kalau menjual produk masih mahal. Akhirnya muncullah produk-produk dari Cina, Xiaomi. Dia mampu menjual produk dengan harga yang murah dan spesifikasinya tinggi. Yang selanjutnya adalah menentukan strategi komunikasi efektif dan efisien. Nah, kalau kita sudah tahu kebutuhan konsumen, kita sudah mengelompokkan konsumen-konsumen yang berbeda, maka kita punya strategi untuk berbicara dengan mereka yang efektif dan efisien. Misalkan dia sukanya game, kita arahkan kepada RAM yang besar. Bagaimana sih cara ngomongnya? Gitu. Namanya strategi komunikasi itu seperti itu. Bagaimana cara ngomong kepada anak-anak yang suka game? Kita ceritakan dulu, oh game ini. Misalkan kita ngomongin Mobile Legend dulu. Ternyata Mobile Legend itu semakin lama membutuhkan RAM yang semakin besar ya mas ya. Iya, makanya saya butuh handphone yang RAM-nya besar. Oke,
Apalagi kalau kita punya game nggak cuma Mobile Legends, kita punya gamenya Free Fire juga, kita punya gamenya PUBG, berarti kan kita juga akan membutuhkan RAM yang lebih besar. Iya, makanya bagaimana ya Mas solusinya? Nah, kita arahkan, kita komunikasikan kepada dia untuk membeli RAM yang lebih besar. Kita kasih produk-produk yang bagus untuk dia. Nah, dia akan suka, akan loyal kepada kita sebagai pengusaha. Oke, tujuan segmentasi pasar bisa dipahami ya? Cukup sekian, lanjut. Dasar segmentasi pasar. Nah, ini maksudnya dasar segmentasi pasar adalah bagaimana sih kita mengelompokkan konsumen itu nggak serta-merta sakar PDW ya, mengelompokkan konsumen. Jadi ada sesuatu hal yang bisa kita pertimbangkan untuk mengelompokkan konsumen. Ini namanya dasar segmentasi pasar. Kita baca, dasar segmentasi pasar adalah ciri khas atau kesamaan dari suatu kelompok yang membedakannya dengan kelompok lain. Satu kelompok ini punya ciri khas apa sih? Satu kelompok ini sukanya apa? Yang membuat dia beda dengan kelompok lain itu apa? Itulah yang menjadi dasar segmentasi pasar. Kita kelompokkan. Yang pertama ada segmentasi geografis. Ini ada 9 segmentasi pasar. Perhatikan. Segmentasi ini dikelompokkan berdasarkan tempat yang sama. Orang yang tinggal di daerah yang sama cenderung memiliki kebutuhan dan keinginan yang serupa. Keinginan dan kebutuhan ini akan berbeda dari orang di daerah lain. Contohnya, nih, kita orang-orang yang tinggal di Jawa, di Pulau Jawa, kita itu cukup makan nasi dengan lauk pauk saja. Makan nasi misalkan kita makan nasi pakai sayur-mayur, itu sudah cukup. Misalkan ada lauk kerupuk, itu sudah cukup untuk kita. Karena geografis kita berada di tempat yang sama di Jawa. Ya kan, kita lihat dari Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, sampai ujung Jawa nanti semuanya masih suka makan sayur, makan nasi, pakai lauk yang seadanya, itu sudah cukup. Tapi untuk orang-orang yang tinggal di pulau luar Jawa, kita lihat di Papua. Mereka kalau makan itu rata-rata daging terus ya. Karena apa? Suhu di sana sangat dingin. Mereka berburu babi, berburu celeng, itu mereka makan. Untuk apa? Karena mereka tempatnya sudah berbeda. Kalau suruh makan nasi sama sayur saja kurang, karena sana kebiasaan makan daging. Itulah namanya segmentasi geografis. Selanjutnya, next, segmentasi demografis. Segmentasi ini didasarkan pada kesamaan umur dan tahap daur hidup, jenis kelamin, pendapatan, multivariasi pengelompokan pasar dengan menggabungkan dua variabel demografis. Nah, contohnya, umur. Umur seusia kalian. Seusia kalian masih berapa? Usia berapa? 15 ya? 15, 16. Di saat umur seperti ini, kalian pasti masih suka-sukanya main. Ya kan? Masih suka-sukanya ngegame. Beda dengan orang-orang yang sudah seusia bapak. HP itu nggak butuh untuk ngegame biasanya. Kalaupun suka ngegame, ada orang-orang yang seusia bapak 25 tahun masih suka ngegame, itu bukan menjadi pekerjaan utama mereka. Bahkan mereka main game itu cuma hiburan saja. Kalau kalian main game itu kan biasanya hiburan sekalian mengisi waktu luang. Karena kalian belum bekerja. Kalian cukup belajar di sekolah, belajar di rumah, sudah cukup. Sisa waktu bisa untuk game, ya kan? Kalau seumuran bapak berarti HP untuk kerja, untuk menghubungi kolega, telepon orang sana, telepon orang sini supaya menghasilkan uang. Kalau punya waktu luang, punya waktu istirahat, kita bisa main game. Itulah perbedaan umur. Beda umur saja kita sudah memandang satu produk itu sudah berbeda, ya kan? Kalau seusia kalian memandangnya untuk kebutuhan belajar misalnya, kebutuhan untuk main, ya kan? Kalau seusia bapak, handphone digunakan untuk kebutuhan mencari uang, untuk mencari nafkah keluarga, kemudian untuk hiburan. Demografis bisa dipahami ya. Setiap umur yang berbeda juga memiliki perbedaan kebutuhan. Jenis kelamin yang berbeda juga memiliki perbedaan kebutuhan, sehingga kita bisa mensegmentasikan, bisa mengelompokkannya secara berbeda. Oke, masuk di segmentasi psikologis. Segmentasi ini didasarkan pada kesamaan pengetahuan, sikap, penggunaan, dan reaksi mereka terhadap suatu produk.
Perilaku ini bisa dilihat dari cara konsumen menggunakan produk dengan pertimbangan manfaat yang dicari, loyalitas, tingkat pemakaian. Nah, segmentasi psikologis itu bagaimana konsumen itu berpikir, ya, pengetahuan dia terhadap suatu produk itu. Terus kemudian sikap mereka terhadap produk tersebut. Biasanya kalian pernah nggak tahu konsumen yang sangat loyal terhadap suatu produk? Misalkan ada kelompok konsumen yang sukanya mereknya Samsung. Semua elektronik mereknya harus Samsung. Karena dia sudah sangat loyal. Dia mengetahui produk yang menurut dia sangat bagus adalah produk dengan merek Samsung. Kalau kita sodori dengan produk lain, misalkan kita kasih dia produk Xiaomi, dia nggak suka. Karena apa? Dia sudah terlalu loyal terhadap Samsung. Dia pengetahuan dia terhadap suatu produk yang paling bagus adalah Samsung. Sikap dia terhadap suatu produk, karena yang menurut dia suatu produk yang bagus adalah Samsung, maka sikap dia ketika membeli suatu barang pasti Samsung. Nggak suka dikasih produk yang lain. Itulah karena segmentasi psikologis. Pengetahuan yang berbeda kita dapat kelompokkan menjadi kelompok yang berbeda. Sikap yang berbeda pun kita bisa kelompokkan menjadi satu kelompok yang berbeda. Loyalitasnya itu juga bisa kita kelompokkan menjadi satu kelompok yang berbeda. Oke, dari sini bisa dipahami ya. Next. Segmentasi psikografis. Segmentasi ini didasarkan karena kesamaan kelas sosial, gaya hidup, kepribadian. Biasanya orang-orang dengan kelas sosial tinggi dia memiliki segmentasi yang berbeda dengan orang-orang yang kelas sosialnya sedang. Misalkan orang-orang yang gaya hidupnya mewah terus, dia pasti punya segmentasi apa? Dia masuk pada segmentasi gaya hidup mewah. Semua produk yang dibelinya pasti barang-barang mewah. Misalkan mobil. Mobil pun dia nggak mau beli cuma mobil Xenia Avanza, ya nggak mau dia. Dia sukanya mobil yang harganya mahal-mahal. Misalkan Pajero, misalkan Fortuner. Bahkan ada lagi yang nggak suka mobil itu. Maunya mobil yang supercar, ya kan? Ada yang sukanya apa namanya? Ferrari, Lamborghini, karena dia masuk pada segmentasi kelas sosial yang tinggi, gaya hidupnya pun juga sangat tinggi. Kalau yang sedang-sedang saja, mobil ya Xenia Avanza sudah cukup. Berarti kan gaya hidup yang berbeda, kelas sosial yang berbeda itu bisa menjadikan segmentasi kelompok yang berbeda menurut segmentasi psikografis. Oke, segmentasi sosial budaya. Segmentasi ini didasarkan karena memiliki budaya yang sama. Misalkan dalam sekelompok orang memiliki budaya ziarah ke makam setiap Jumat Legi, maka produk yang dijual adalah bunga. Nah, ada sekelompok orang yang kalau setiap Jumat Legi dia ziarah ke makam orang tuanya, ziarah ke makam mbah-mbahnya. Ada lagi yang nggak suka seperti itu, ya kan? Makanya kalau kita lihat setiap malam Jumat Legi, setiap Kamis atau Jumat Legi, ya kan? Misalkan besok Jumat Legi, Kamisnya itu pasti banyak yang penjual bunga. Karena dia sudah lihat bahwasanya ada segmentasi yang sosial budayanya seperti itu. Jadi karena kita tahu segmentasi yang bagus, maka kita bisa menjual produk sesuai dengan keinginan masyarakat, kebutuhan masyarakat. Segmentasi sosial budayanya contohnya adalah ziarah pada Jumat Legi. Makanya setiap Kamis dan Jumat, kalau Jumatnya Jumat Legi, maka banyak yang menjual bunga, gitu. Oke, kalau segmentasi sosial budayanya adalah apa? Pernikahan, maka akan ada banyak yang menjual bunga-bunga pernikahan. Oke, dari sini tahu ya sosial budaya. Apalagi sekarang sosial budaya seperti sekarang boomingnya miniatur, ya kan? Di suatu daerah sukanya miniatur truk. Kalau kita menjual miniatur truk di daerah yang segmentasinya sosial budayanya seperti itu, memiliki kelompok ciri khasnya yang sama, dia menyukai miniatur truk, kita jual miniatur truk di situ, pasti akan laku, ya kan? Pasti mereka akan suka untuk membeli produk kita. Tapi kalau kita menjual miniatur truk kepada orang-orang yang tidak suka terhadap miniatur truk, pasti tidak akan laku. Makanya disinilah pentingnya segmentasi pasar. Oke, yang nomor 6, segmentasi pemakaian. Segmentasi ini didasarkan memiliki kesamaan dan dalam intensitas memakai produk, misal konsumsi rokok.
pemakaian, ya kan? Orang yang biasanya sudah terbiasa merokok, dia tidak akan bisa meninggalkan rokok. Misalkan sudah terlalu kecanduan ya. Dia membeli rokok satu hari satu pak. Nah, ya kan? Berarti kita misalkan tinggal di suatu wilayah yang wilayah tersebut sangat suka terhadap merokok. Kita tahu orang-orang yang suka merokok adalah orang laki-laki. Maka kalau kita menjual rokok di suatu tempat yang banyak laki-laki suka merokok, berarti pasti produk kita akan terjual. Ada lagi segmentasi pemakaian. Misalkan seorang ibu-ibu pasti sangat suka membeli produk-produk kebutuhan rumah tangga, seperti celemek, seperti pisau, seperti ompreng, dandang, ya kan. Kalau kita menjual produk tersebut kepada para ibu-ibu, karena intensitas pemakaian mereka terhadap barang-barang tersebut sangat tinggi, maka mereka akan mencari produk-produk yang sangat sesuai dengan keinginan mereka. Maka kalau kita menjual produk seperti itu kepada ibu-ibu pasti laku, oke? Bisa dipahami ya? Ini yang selanjutnya ada segmentasi situasi pemakaian. Kesempatan yang sering menentukan konsumen membeli produk. Misal konsumen beli produk hanya saat diskon. Ya, seperti yang sekarang ini. Sekarang ini kita sudah memasuki era pemasaran yang khusus pada diskon besar-besaran. Orang paling suka membeli produk kalau diskonnya besar, ya kan? Padahal belum tentu orang tersebut butuh terhadap produk tersebut. Karena dia tahu diskon besar-besaran, dia akan membeli. Oke, disitulah segmentasi situasi pemakaian. Walaupun dia nggak kepakai pun dia pasti akan membeli. Karena mumpung ada diskon. Segmentasi gabungan menggabungkan dua segmentasi menjadi satu kelompok pasar, misal psikografis dan demografis. Jadi dasar psikografis dan demografis dijadikan menjadi satu. Kita analisis sebenarnya yang membuat mereka sama itu apa saja, kita jadikan satu. Yang membuat beda apa saja, kita bedakan lagi. Seperti itu yang gabungan. Oh ternyata cuma 8. Tadi saya nulisnya 9 ya segmentasinya. Oke, langkah-langkah segmentasi pasar. Yang pertama tahap survei. Pada tahap ini, tahap melakukan eksplorasi melalui diskusi dan wawancara terhadap beberapa kelompok konsumen mengenai motivasi, sikap, dan perilaku terhadap suatu produk. Nah, jadi pada tahap survei ini kita harus komunikasi dengan para konsumen. Wawancara dulu terhadap beberapa kelompok konsumen. Kenapa sih Anda kok membeli produk? Apa sebab Anda membeli suatu produk? Kenapa Anda membeli produk tersebut? Ya kan? Kita tahu alasannya. Karena kita sudah tahu alasannya, maka kita bisa membedakannya. Oke, yang kedua, tahap analisis, menganalisis terhadap informasi yang telah terkumpul dengan menelaah variabel penting yang secara signifikan memiliki perbedaan karakteristik. Jadi, kalau di tahap survei tadi, kita masih cukup wawancara saja, diskusi kepada beberapa kelompok konsumen menanyakan mengenai motivasi dia membeli produk, motivasi dia menggunakan suatu produk, sikap dia terhadap suatu produk, perilaku dia terhadap suatu produk kebutuhannya. Gitu. Nah, kalau yang di tahap kedua ini kita analisis. Oh, kelompok orang ini ternyata kelompok orang yang sukanya terhadap produk-produk yang bagus saja. Dia ini masuk pada orang-orang yang gaya hidupnya tinggi, kepribadiannya sangat mewah gitu. Kita jadikan satu. Yang selanjutnya adalah tahap pembentukan atau profiling stake, membentuk kelompok pasar yang memiliki ciri khas sama dan kebutuhan serupa. Jadi orang-orang yang memiliki kebutuhan yang sama, memiliki ciri khas yang sama, kita jadikan satu. Gitu. Ya, kita jadikan satu. Kita anggap bahwa mereka adalah orang yang sama. Kita menjual produknya sesuai dengan kebutuhan dia. Ya. Kita menjual produk orang yang suka, misalkan orang yang suka game, kita kasih produk yang cocok untuk game gitu. Oke? Terima kasih. Cukup sekian, ada yang ditanyakan? Saya yakin tidak ada yang ditanyakan. Karena kemarin sudah saya kasih kesempatan untuk ditanya, ternyata sampai saat ini tidak ada yang bertanya. Oke? Untuk kalian yang belum paham, silakan putar video ini beberapa kali, boleh. Kalau nggak mau menghabiskan kuota, download saja videonya. Kalian pelajari sampai paham.
Kalau kalian masih tetap nggak paham, sudah diskusi dengan teman-temannya juga nggak paham, silahkan WA saya atau telepon saya. Setiap saat akan saya balas kalau saya sudah punya waktu. Oke? Siapkan diri kalian untuk ulangan harian di pertemuan selanjutnya. Oke, jangan lupa presensi. Cukup sekian dari Bapak. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karo bapak iki rekaman kok ora ngenduri ini lho. Malah mlebu no gambare.